Salam sahabat Tutu, kita akan general reading untuk zodiak Leo. Topiknya adalah bad news and good news, berita buruk dan berita baik untuk bulan Mei ya. Akan ada berita buruk dan akan ada berita baik di bulan Mei. Yang berita buruk semoga tidak resonate untuk Leo ya, semoga sedikit yang resonate untuk semua Leo. Ini adalah general reading, jadi bijaksana untuk menyikapi. Berita buruk bukan untuk kalian down atau terpuruk, tetapi berita buruk untuk kalian selalu waspada akan apa yang akan terjadi dan kalian sudah bersiap-siap secara hati dan apa jalan keluar yang akan kalian lakukan. Kita akan juga buka solusinya ya nanti ya, baca solusi apa yang harus kalian kerjakan. Kita akan lihat dulu berita buruk untuk Leo di bulan Mei. Apa berita buruk untuk Leo di bulan Mei? Kita akan buka kartu kelima ya. 1, 2, 3, 4, 5. Berita buruk yang pertama adalah sebuah kekuasaan perjalanan yang berat dan peperangan rupanya di dalam pekerjaan kalian ya Leo ya. Akan ada perjalanan berat dan pertentangan. Kita akan buka yang kedua. Berita buruk kedua, 1, 2, 3, 4, 5. Berita buruk yang kedua adalah pilihan. Pilihan di dalam pekerjaan ya, rupanya masih berhubungan dengan pekerjaan nih. Belum ada cinta-cintaan ya. Beberapa zodiak banyak yang cinta-cintaan melulu ya keluarnya. Berita buruknya perselingkuhan melulu. Di mana ya tadi, Cancer kayaknya. Banyak perselingkuhannya. Kita lihat berita buruk yang ketiga. 1, 2, 3, 4, 5. Di dalam urusan keluarga, tetapi bukan perselingkuhan ya Leo. Kita akan lihat, baca satu persatu. Kemudian kita akan cari solusinya. Yang pertama adalah di dalam pekerjaan kalian, di mana kedudukan kalian akan digoyang. Posisi kalian, pekerjaan kalian akan ada yang sikut-sikutan atau akan ada yang menggoyang atau akan ada yang memojokkan kalian, memfitnah ataupun mencurangi Anda di dalam pekerjaan Anda. Jadi hati-hati ya untuk berhubungan bisnis di bulan Mei. Kalian harus benar-benar melakukan SOP dengan baik. Kalaupun ada perjanjian baru, buatlah hitam di atas putih. Semua laporan-laporan harus tertib. Daily report, weekly report, monthly report, ataupun minute meeting yang perlu kalian lakukan, kerjakan dengan baik. Minute meeting itu meeting ya semacam briefing ya. Jadi itu sebetulnya meeting mendadak yang harus kalian rapatkan barisan. Misalnya terjadi kalian sudah mencium bau-bau yang tidak bagus ya. Dalam pekerjaan kalian ada tanda-tanda yang tidak bagus, segera lakukan ya, segera lakukan meeting dadakan, meeting cepat supaya pekerjaan kalian tidak berantakan, karena ada kemungkinan besar kalian akan mendapatkan perlakuan yang tidak baik atau di dalam pekerjaan akan ada hambatan, perjalanan berat dan peperangan ya, perselisihan antara kalian. Itu adalah berita buruk yang pertama. Jadi hati-hati di dalam pekerjaan dan siapkan diri kalian, siapkan teamwork. Kalau di dalam perusahaan ya, kalau kalian berusaha sendiri, kalau kalian pengusaha yang memakai modal sendiri, teliti, evaluasi, karena ada kebocoran-kebocoran di dalam pembelian, di dalam kalian inventory atau menyimpan barang dagangan akan banyak yang hilang ya, istilahnya begitu ya. Jadi kalian harus teliti itu. Terus di dalam karyawan kalian ada kasak kusuk yang mendiskreditkan kalian, yang membuat omongan-omongan buruk yang tidak baik. Nah itu yang perlu kalian perbaiki segera supaya jangan berlarut-larut. Jadi intinya berita buruk ini bukan untuk semakin kalian terpuruk, tapi kalian harus berhati-hati karena akan ada sesuatu itu kalian bisa antisipasi. Itu intinya ya.
Yang berikutnya adalah di dalam pekerjaan juga ya. Sekali lagi ini berhubungan ya. Banyak yang akan tercecer ya. Bila kalian pengusaha, kalian harus benar-benar memilih dengan hati-hati partner bisnis kalian ataupun pekerjaan yang kalian ambil bila kalian kontraktor ataupun kalau kalian supplier, kalian harus memilih apa yang terbaik atau yang sudah experience kalian lakukan. Jangan memilih amburadul atau apapun kalian kerjakan ya, ternyata barangnya nggak ada atau barangnya sulit, nanti kalian akan kena penalti. Intinya ini adalah berita buruk. Bad newsnya adalah memang ini sangat melelahkan ya. Di dalam pekerjaanmu akan ada sesuatu peristiwa yang sangat melelahkan. Di dalam perusahaan kalian akan ada pemborosan atau kehilangan yang ya cukup mengganggu ya, walaupun tidak banyak, tetapi kalau terus-menerus ini akan mengganggu HPP kalian. Harga pokok produksinya bisa meledak karena pembelian yang tidak teratur atau banyak kecurangan dari pegawai kalian, karyawan kalian, ataupun hilang dicuri ya. Jadi itu kalian harus hati-hati. Paling tidak bisa dikurangi ya, dengan berita ini kalian harus waspada, evaluasi semua setiap lini, dan kalian bisa mengurangi karena berita buruk ini sudah kalian dengar, paling enggak bisa mengurangi yang bakal hilang. Begitu ya, kita akan lanjutkan untuk yang ketiga. Kayaknya berita buruknya beberapa kalian tidak bisa berkumpul dengan keluarga ya. Ada pertengkaran di dalam keluarga, akan ada perpecahan, perselisihan, perbedaan pendapat atau apapun ya. Jadi nanti di bulan Mei akan ada berita atau pertengkaran, perkelahian, perbedaan pendapat, perselisihan di dalam keluarga kalian. Jadi jangan kaget kalau itu ada sesuatu atau kesalahpahaman, karena ya di dalam keluarga begitulah, itu anggaplah sebagai bumbu-bumbu kehidupan ya. Selesaikan dengan baik. Kita akan lihat kartu solusinya ya nanti ya. Kita akan selesaikan yang untuk keluarga ini. Kenapa nih keluarganya ribut ya? Kalian sibuk atau berat untuk menyatukan dengan mereka. Don't let pride get in your way. Dalam menyelesaikan masalah, rupanya ini adalah masalah gengsi dan kesombongan ya. Kalian harus bisa andap asor. Andap asor itu bahasa Jawa ya. Bahasa Indonesianya itu kalian harus merendahkan hati ya. Mau menerima, merendahkan hati. The end thoughts of cycle approach. Jadi pergunakan pendekatan yang baik di dalam keluarga. Jangan sampai arogan, jangan sombong. Istilahnya kalian harus menyelesaikan dengan rendah hati dan legowo. Kita yang sudah mengetahui hal ini, jangan sampai kita malah menambah panasnya situasi, panasnya kondisi, keadaan yang ada di dalam rumah tangga atau keluarga. Ini bukan keluarga kecil saja ya, ini bisa terjadi di keluarga besar kalian yang akan timbul perselisihan. Bisa jadi itu perselisihan masalah warisan ya, bisa jadi perselisihan masalah perkawinan dari anak-anak kalian atau perkawinan kakak adik. Maksudnya kakak akan menikah atau adik atau menikah, terus ada perselisihan seperti itu ya, perbedaan pendapat. Bisa juga masalah pekerjaan ya, di dalam pekerjaan atau usaha keluarga yang akan timbul perpecahan, perselisihan, pecah kongsi, pembagian yang tidak merata, pembagian hasil atau pembagian kerja yang dirasa pincang atau tidak adil. Akan ada yang merasa berat sebelah, dan itu perlu pendekatan yang kalian kerjakan adalah ya intinya jangan tinggi hati ya. Ini don't let pride get in your way. Jangan kalian sombong, jangan gengsi.
komunikasi dengan baik dan terbuka apapun yang terjadi di dalam rumah tangga, di dalam keluarga itu pendekatan cinta yang utama ya. Selesaikan semua dengan cinta. Kita akan buka satu lagi ya. Kayaknya masih ruwet itu ya nanti ya untuk Leo ya. Balance spirituality and practicality. Oke deh. Jadi memang harus diselesaikan dengan kekuatan doa dan benar-benar lakukan. Amalkan doa-doa kalian, apa yang menjadi ajaran dari agama kalian, ajaran-ajaran kalian ya. Yang intinya dekatkan diri kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Teruslah berdoa untuk permasalahan ini. Teruslah minta petunjuk untuk penyelesaian permasalahan ini karena tampaknya berat ya Leo ya di sini ya. Jadi biarkan campur tangan Tuhan bekerja di dalam kehidupan kalian. Selalu berdoa dan memohon petunjuk karena tidak ada yang terbaik, tidak ada yang bisa kalian lakukan untuk kehidupan kalian. Yang terbaik adalah keputusan atau semua yang diberikan kepada kalian dari Tuhan yang Maha Kuasa, itu yang terbaik, itu intinya ya. Intinya lagi ditarik lagi ya, bersyukur ya dengan apa yang sudah Tuhan berikan kepada kalian semua. Kita lihat di dalam pekerjaan lagi nih. Semuanya hampir rata di dalam pekerjaan ya. Ya berita buruk untuk Leo ya. Adjustment are required. Don't let pride, lagi-lagi ya Leo. Hindarkan kesombongan, hindarkan gengsi, hindarkan segala tinggi hati dan mau menang sendiri di dalam penyelesaian ini. Memang kalian mungkin karena dianggap terlalu sombong, terlalu tinggi hati, seenaknya sendiri, semena-mena, sehingga mungkin karyawan, teman kerja kalian, atasan kalian atau bawahan kalian itu tidak senang dan melakukan hal-hal yang tidak terpuji. Itu pemicunya adalah kalian sendiri. Jadi rendah hatilah, bijaksana dalam mengambil keputusan, jangan egois dan jangan diktator ya. Apapun perlu dibicarakan, jangan kalian putuskan sendiri. Tampaknya dua-duanya nih di sini akan hampir sama deh ya keputusannya ya. Nothing will come of this situation ya, memang begitu ya. Conclusion and within read satu lagi. A new romantic cycle begin. Ya udahlah ya, kalau ini di sini akan terjadi sesuatu yang baik. Semua bisa direkonsiliasi, semua bisa diperbaiki. Dan itu memang membutuhkan kerja keras kalian. Bagaimana kalian menjadi humble ya, menjadi seseorang yang apa adanya, menjadi seseorang yang rendah hati. Itu yang diperlukan untuk penyelesaian dari semua masalah Leo ya. Kebanyakan ego yang tinggi dan kalian keras kepala, kaku, terus emosi yang mudah meledak, itu yang membuat hal ini terjadi. Jadi kalian harus bisa mengendalikan emosi. Jangan hanya bisa meredam ya, tapi kalian harus bisa mengendalikan baik-baik. Berbicara dengan emosi kalian dari hati ke hati. Sulit ya, ini sulit ini. Sulit banget untuk bisa bicara atau ngobrol dengan emosimu ya, supaya dia mengerti. Kita akan lanjutkan dengan berita baiknya. Berita gembiranya rupanya The Empress sudah keluar ya. Kita akan buka kartu ketujuh ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berita baiknya rupanya tabungan kalian berlimpah ruah ya. Kita lihat berita baik kedua. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wheel of Fortune, roda keberuntungan. Kita bahas dulu nih, keberuntungan ini menggembirakan ya. Yang ini adalah punyanya ini. Wheel of Fortune, roda keberuntungan ternyata berpihak kepada kalian ya Leo ya.
beberapa kedudukan yang ingin kalian dapatkan di bulan Mei, kalian akan mendapatkannya ya Leo ya. Leo yang tidak mempunyai pekerjaan, yang jobless, yang dirumahkan ataupun benar-benar tidak bekerja bertahun-tahun ya, akan mendapatkan pekerjaan itu ya. Perubahan akan sangat besar dan begitu cepat untuk kalian memperbaiki diri. Leo yang kemarin terpuruk, tertatih-tatih, di bulan Mei ini akan mendapatkan suatu kegembiraan yang luar biasa. Peningkatan karir, peningkatan rezeki, peningkatan kualitas hubungan kalian berdua atau hubungan asmara akan membaik ya. Keberuntungan banyak sekali ya. Terus kita akan lanjutkan di sini. Rupanya kalian sudah bisa menabung ya Leo ya. Berita baiknya adalah tabungan kalian dan itu akan sangat berguna untuk kehidupan ke depan dan usahamu ya. Usahamu membutuhkan tabungan kalian nantinya, dan itu berita baiknya sudah terbuka pilihan-pilihan untuk ada bisnis baru, usaha baru yang akan membuat ekonomi finansial kalian meningkat begitu tajam dan banyak. Berita baik yang berikutnya adalah beberapa angan-angan harapan akan tercapai. Leo yang berkeinginan untuk menikah, yang sudah lama tidak disetujui, akan disetujui oleh kedua orang tua dan keempat orang tua ya. Karena kalau masih ada dua-dua ya empat ya. Kemudian yang mendambakan keturunan, The Empress adalah lambang kesuburan. Untuk Leo yang mendambakan keturunan, dia akan mendapatkan keturunan. Berita baik di bulan Mei. Kita akan lihat kabar baik lagi ya. Kabar baik berikutnya untuk Leo adalah kartu ke-7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Rupanya sebuah kemenangan ya Leo ya. Ini adalah sebuah kemenangan dari segalanya. Rupanya yang ini berhubungan dengan di sini ya. Dengan pekerjaan kalian yang akan dicurangi ya. Jadi Leo, kemenangan kalian bisa menyelesaikan dengan baik persoalan-persoalan di dalam pekerjaan kalian ya. Pengadilan diadili ataupun dinilai, banyak yang menilai, menjudge kalian akan terbuka semua gerbangnya ya, dan penyelesaiannya akan baik. Kalian bisa menyelesaikan dengan baik. Ingat, jangan tinggi hati ya Leo ya. Penyelesaian sangat bagus dan relasi kalian akan terjalin kembali. Harapan-harapan untuk kalian bisa membuat suasana menjadi tenang dan damai di dalam pekerjaan juga akan terbereskan atau bisa kalian bereskan dengan baik. Begitu ya Leo ya, berita buruk dan berita baik untuk Leo di bulan Mei. Sekali lagi, yang buruk untuk kalian lebih hati-hati, semoga tidak resonate untuk banyak Leo. Tetapi kalau ada yang mengalami, intinya kalian sudah bisa tahu penyelesaiannya dan siap untuk mengatasi, dan lebih waspada lagi atas segala kebocoran-kebocoran atau akan adanya pertikaian di dalam keluarga kalian. Semoga semua bisa kalian atasi dengan baik, dan ini berita baiknya terjadi untuk kalian semua Leo. Salam sahabat Tutu.